Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas roasting crank, manual roasting crank atau yang Karawang kalau katanya Bang Son of Malang. Nah, kita akan membahas kekurangan dan kelebihan dari alat ini. Kekurangan terlebih dahulu. Kalau dari kekurangan, yang pertama itu karena bentuknya terbuka kayak gini. Jadi dari bentuk yang terbuka seperti ini itu ada kekurangan dan kelebihannya. Sekarang kita bahas kekurangannya terlebih dahulu. Nah, kekurangannya itu adalah daya panas yang dikirimkan dari kompor ke alat ini itu enggak dikurung, tapi langsung lepas pergi entah kemana, pergi ke atas ya. Jadi kalau kalian ngecrank, apalagi di tempat-tempat yang berangin, itu daya panasnya itu nggak terperangkap di dalam drum roasting, nggak kayak alat-alat yang biasanya mahal ya guys. Yang mirip kayak gini yang lebih mahal itu biasanya tertutup guys, yang 1 juta itu tertutup, yang bahkan yang mahal sampai puluhan juta itu yang kapasitasnya udah gede-gede itu tertutup semuanya, tapi terus nanti ada kayak jendela kaca gitu untuk nonton, untuk mantau warna dari bin green bean yang di roasting di sini. Jadi pertama itu kekurangannya adalah terbuka, yaitu tidak efisien. Jadi kita lebih memakan waktu daripada roasting yang tertutup. Misalnya hive itu yang bentuk wajan tapi yang kayak kubah itu loh. Nah, nanti kalian search aja hive. Saya nggak mau ngedit ya, saya malas ngedit. Kalian search saja hive roasting gitu, yang bentuknya kerucut gini kayak gini. Itu dia lebih mengikat panas daripada ini, dan alat-alat yang seperti ini lainnya yang formatnya terbuka kayak gini. Dan terbuka kayak gini tuh bukan cuman dia lebih tidak efisien, tapi juga membuat lingkungan roasting itu akan menjadi sedikit tanda petik kacau. Karena kalau kalian ngerosting biji-biji yang bergenre kering seperti natural dan teman-temannya natural fermentasi dan lain-lain yang bergenre kering lah ya, cafnya kemana-mana ya. Jadi ini kebuka kayak gitu, bedanya sama yang ketutup itu cafnya dia ngumpul di situ-situ aja. Kalau ini cafnya keluar guys, cafnya overlap kemana-mana. Jadi nanti kalau kalian berencana pengen mengatur variabel airflow, which is kalian harus lakukan di dalam ruangan, karena kalian nggak mau keganggu sama angin-angin yang di luar, itu akan menyebabkan ya lingkungan roasting kalian akan dipenuhi dengan caf di mana-mana. Jadi agak PR ketika membersihkan seperti itu. Yang kedua, ini saya sambil baca skripnya. Yang kedua itu adalah kekurangannya setelah tidak efisien itu ya tadi banyak musuh. Karena ini terbuka tadi, nggak bisa di tempat-tempat yang sepoi-sepoi. Padahal kalau bisa di tempat yang sepoi-sepoi kan enak ya. Kita bawa camping, kita roasting di depan tenda sambil merasakan angin gunung. Tidak bisa, tidak akan enak. Saya pengalaman pernah melakukan hal yang mirip, yaitu merosting di tempat yang sepoi-sepoi dan first crack di waktu-waktu yang agak impossible dan kopinya nggak enak. bukan salah kopinya, kesalahan semua tertuju pada saya karena saya tidak memperhatikan variabel airflow. Dan musuh kedua itu adalah karena kita menggunakan ini dan karena kita tahu pakai ini tuh nggak bakal rapi-rapi, nggak bakal ayam tentrem, nggak bakal bersih ya. Kita mau nggak mau kita nggak bisa ngerosting di dapur. Kalau nggak kita akan dimarahi orang penghuni lain di dapur tersebut, atau kita harus ekstra
membersihkan dapurnya. Jadi kan saya pakai ini, otomatis saya pakai kompor portable. Kompor portable gasnya kadang-kadang habis. Saya beberapa kali kehabisan gas di tengah roasting, dan itu agak ribet untuk mengatur istilahnya momentum, karena roasting itu adalah bermain momentum. Jadi kalau kalian penasaran gimana cara merosting menggunakan alat ini, komen. Nanti kalau saya ada kesempatan dan ada niatan, nanti saya akan buatkan seperti itu. Yang ketiga itu kapasitasnya disarankan hanya untuk pemakaian pribadi atau kedai kecil, karena ini itu kapasitasnya aslinya ya, kalau kalian isi green bean itu kalian bisa masuk 500 gram ini, 500 gram masuk ini sampai penuh. Tapi ya green bean ya, tapi green bean bukan green bean matang, nanti jadinya kayak apa saya nggak mau nyoba, dan itu mubazir lah ya kalau mau masukin 500 gram ke sini semua atau mau di roasting langsung. Ini maksimal cuma 250 gram teman-teman. 250 gram nanti kalau green bean nanti posisinya pas di tengah-tengah ini, pas separuh ini ya, separuh green beannya separuh. Tapi nanti kalau sudah kita proses roasting itu mirip popcorn guys, dia mengembang. Jadi yang separuh ini dia akan hampir memenuhi roasting ini. Tidak sampai penuh tapi hampir memenuhi. Kalau sampai penuh saya pasti akan juga kurangin lagi, karena dia nggak baik untuk sirkulasi beans. Dan kekurangan terakhir itu adalah, bentar saya mikir dulu ya, manual. Kekurangan terakhir itu adalah manual. Karena ini manual, kalian akan merasakan hal-hal yang tidak dirasakan oleh kaum auto, yaitu adalah panas. Kalian akan merasakan panas di mana-mana. Jadi kalian, apalagi kalau kalian mau lingkungan yang lebih terkontrol ya, yang nggak mau ada variabel-variabel yang asing. Kalau kalian mau roasting ini di luar, kalian akan mendapatkan variabel asing berupa angin sepoi-sepoi. Jadi kalau kalian ingin menghindari variabel asing, kalian akan roasting di dalam ruangan. Panas, kadang kalian merasa panas, kadang ke muka, kadang kemana. Jadi kalian harus bersahabat dengan hawa panas. Jadi kalau kalian misalnya orang-orang yang tidak tahan dengan hawa panas, tidak sama sekali saya sarankan menggunakan roastingan. Seperti itu. Itu kekurangan saja. Kita beralih ke kelebihan. Oke, di kekurangan. Kelebihan kita ini sangat cocok untuk pemula. Yang beneran cocok ya guys, bukan gimmick ya. Karena kalau roaster alat roasting lain yang dikasih embel-embel pemula gampang rusak. Kalian tahu lah ya yang saya maksud. Ya ini nggak gampang rusak. Jadi kalau kalian buat kesalahan, korbannya cuman kopinya, bukan alat roastingnya. Jadi kalau kalian kepanasan, yang jadi korban kopinya atau tangan kalian. Roastingnya nggak baik-baik saja. Roastingnya baik-baik saja, ini lumayan rigid dan lumayan mantap untuk pemula. Dan yang kedua, kelebihan kedua adalah untuk hitungan alat pemula ini lumayan banyak. Jadi kalau kalian beli 1 kilo, kalian bisa latihan 10 kali atau bahkan 20 kali. Kalian 50 gram bisa, kalian 100 gram bisa, untuk latihan aja. Dan kalian kalau latihan misalnya pakai batch kecil kayak gitu, kalian catat, karena bakalan beda kalian roasting 50 gram sama kalian roasting 150 gram atau kalian roasting 250 gram, karena ukuran itu ngaruh banget. Dan ngaruhnya itu kemana? Ke waktu. Jadi misalkan kalian di 100 gram kalian bisa
ambil crack di 4 menit, di 6 menit. Kalau 250 gram kalian bisa paling cepat itu ambil crack di 7 menit, 8 menit, 6 menit. 6 menit itu maksa, nggak mungkin sih 7, 8. Kalau mau yang lebih kasarannya moderat itu yang di 10 menit, di 12 menit itu lumayan moderat untuk event namanya itu apa, light roast ya. Jadi gitu, kapasitasnya lumayan untuk yang mau belajar. Jadi ini sangat belajar banget, cocok untuk belajar. Jadi gitu ya, nggak akan rusak, kapasitasnya lumayan untuk belajar. Dan kita yang ketiga itu kita bisa mod, kita bisa tambahin termokopel kayak gini. Ini termometernya, ini baterainya copot ya, malasnya masang lagi gitu. Kalian bisa pantau suhunya, terus kalian juga bisa pakai aplikasi roasting atau situs roasting. Situs roasting nanti saya cantumkan aja di bawah kalau misalnya kalian mau pakai juga. Gimana caranya? Sekali lagi silahkan komen, mungkin nanti kalau saya ada waktu, saya ada kemauan saya akan buatkan untuk kalian semuanya. Seperti itu. Alat roasting bisa dimodif, bahkan saya sudah modif satu lagi modifan penting yang akan saya tis di video yang akan datang. Seperti itu, mantap ya. Dan yang terakhir, hasilnya itu cukup homogen dan cukup memuaskan. Nanti akan saya input di sini videonya. Ini hasil pertama, ini kopi Arjuna Tambak Watu, saya di restock ya. Saya beli lagi karena murah, 120.000 1 kilo, dan memuaskan nih bijinya menurut saya. Apalagi kalau kalian mau effort sorting kok roasting gitu belibet. Kalau kalian mau repot-repot sorting, ini bisa mendekati beans harga 200.000 bahkan. Rasanya lumayan bombastis kalau kata ala-ala suka-suka. Belimbing, dan kalau dibikin latte coklat banget, coklatnya nonjol banget, dan rasa-rasa grape ya. Belimbingnya jadi grape kalau di jadiin latte atau espresso. Ini mantap banget guys, saya suka banget. Selera saya di murah-murah, belimbing murah, 120.000 1 kilo. Tapi sekarang sayangnya udah habis. Nggak tahu nanti tahun depan ada restock lagi apa enggak. Kalau ini beansnya Mas Sani, beans Kamojang Raka dari 60% Coffee. Ini saya roasting lumayan dark to medium dark, dan dari rasa juga beda. Untuk sekarang ini masih resting ya, restingnya malah lebih lama pas medium daripada pas light, karena mungkin kalau light itu rasa karbon dioksidanya itu kalah sama rasa fruity, rasa acidity. Tapi kalau di medium kayak gini, acidity-nya malah nggak terlalu yang gimana-gimana, biasa. Maksudnya yang dari high acidity jadi lebih ke moderate medium. Jadi di sini kita bisa lihat ya untuk kualitasnya mantap sekali dan lumayan homogen ya. Udah mirip lah ya. Kalian kalau blend testing mungkin agak, kalau belum terbiasa, nggak bisa bedain ini mesin apa roasting tangan gitu ya. Jadi seperti itu, gimana? Cukup homogen bukan? Ya, saya harap kalian bisa paham ya seberapa homogen alat ini. Ya gitu ya. Kayaknya itu bukan yang terakhir ya. Itu yang terakhir ding. Ini masuknya ke poin yang sebelumnya, yaitu bisa dimod. Yaitu karena bisa dimod, kalian juga bisa
membuat profile di sini. Kalian bisa membuat roastingan yang konsisten di sini. Kalian bisa catat semua hal tentang roastingan kalian, dari besar api, dari waktu, dari RPM. Kalian bisa atur RPM ini dengan mod, terus dengan suhu kalian juga bisa atur dengan besar api tadi, dan airflow. Bahkan saya atur airflow, saya pakai ini, saya ganti ini. Mantap. Jadi kita bisa buat profile. Misalnya kita roasting, kita bisa waktu kita niat-niatnya kita tulis mau cetak. Wah ternyata enak. Wah, kita bisa ulangi dengan ya kemungkinan bisa rasanya sama, adalah gitulah. Oke, gitu aja untuk kelebihan dan kekurangannya. Saya harap kalian bisa lebih paham, dan kalian kalau mau beli ini recommend banget sih kalau untuk kalian, apalagi yang udah konsumsinya itu udah tiap hari, itu sangat recommend karena green bean itu harganya memang lebih murah, jauh lebih murah, tapi juga lebih murah. Karena lebih murah kita jadi tergiur untuk membeli green beans yang lebih enak, yang lebih mahal. Misal kayak beans Ethiopia atau beans yang eksotik itu jadi lebih terjangkau di mata kita. Kalau kita beli roasted bean itu mungkin 100.000 cuma dapat 50 gram, kita bisa beli 1 kilo 500.000, which is 100.000 200 gram. 1 kilo 500.000, 100.000 200 gram. Kalau di roasting lah ya 160-170 gram. Wow, sangat worth bukan ya, untuk terutama untuk kalian yang udah tiap hari ya, udah konsumsinya itu udah 1 kilo sebulan, itu 1 kilo ya habis 1 kilo ya. Kalian tiap minggu pakai roasting ini sangat recommended ya.